Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam, selamat datang di ruang Zoom ngobrol santai bareng Dokter Temi. Kalau dalam undangan kita, dalam catatan kita ada tulisan jilid 7, itu karena kami untuk buat pertama kali datang pada hari ini, kami sudah 6 kali sejak pandemi ngobrol santai tentang perkembangan. Sebetulnya santai tidak santai, tapi obrolan ini sudah menjadi jilid yang ketujuh. Bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang baru bergabung, eh, saya memperkenalkan sedikit mungkin Dokter Temi. Dokter Temi, beliau adalah ketua dari ILSI, Ikatan Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk wilayah Bandung. Dokter Temi juga pengajar di Universitas Parahyangan. Eh, yang lainnya banyak sekali. Saya tidak sebutkan satu persatu ya dok ya, nggak apa-apa ya kegiatan dokter ya. Udah kebanyakan ini. Udah kebanyakan. Nah, eh, Bapak Ibu, ini nanti kita eh, ada beberapa pengumuman sebelum masuk ke sesinya Dokter Temi. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini ngobrol bareng santai ini murni inisiasi Dokter Temi yang difasilitasi oleh Pak Warsoma. Jadi tidak ada kaitan ikatan dengan institusi atau lembaga apapun. Kalau sempat tercetus terlepas dari catatan kami ada sebuah lembaga atau ada sebuah nama begitu, itu hanya kebetulan. Jadi kita betul-betul murni ini inisiasi dari Dokter Temi yang difasilitasi oleh Pak Warsoma begitu. Nah, untuk adik-adik yang mahasiswa dari Dokter Temi ada catatan, tolong adik-adik menuliskan bukan HKM kayak tadi begitu ya. Tolong dituliskan nama dan NPM-nya. Kalau ada yang kebetulan satu laptop atau satu HP dipakai berdua, tolong kedua nama adik-adik ditulis juga NPM-nya ditulis untuk data kami juga, untuk data kita juga. Bapak Ibu, seperti dalam catatan kita, topiknya cukup menarik hari ini. Mengapa COVID masih ada, bahkan cenderung meningkat? Padahal, atau dalam judul itu tapi WHO mencabut status darurat pandemi COVID-19. Dokter Temi akan banyak berbicara. Nanti setelah materi ini dipaparkan oleh Dokter Temi, kita akan buka tanya jawab yang seluas-luasnya. Bebas. Betul ya dok ya? Iya, Jadi banyak. boleh bertanya apapun yang sehubungan dengan COVID, dengan kondisi kita saat ini. Bapak, Ibu, adik-adik bisa bertanya dengan raise hand atau menuliskan di chat. Nanti Pak Warsoma akan menolong saya, menolong kita semua untuk melihat giliran, untuk membacakan yang di chat supaya kita semua kebagian konsul bertanya ke Dokter Temi. Baik, Bapak Ibu, Dokter Temi, saya persilahkan. Saya akan close kamera dan suara. Silakan Dokter Temi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Eh, kita bersyukur bahwa kita masih sehat ya saat ini diberikan kesempatan untuk masih bisa menikmati hidup ini dengan tidak ada gangguan COVID. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik sebetulnya ya. Sekarang ini gimana sih sebetulnya status COVID kita gimana sih gitu ya? Kan kita masih pandemi nih. Kemudian beberapa orang sudah mulai melepas masker. Kemudian udah mulai kumpul-kumpul nih. Eh, tapi ternyata kalau kita lihat di koran maupun di media sosial lainnya, bahwa COVID ini ternyata meningkat. Nah, tapi tiba-tiba keluarlah satu pernyataan dari WHO bahwa status pandemi kok dicabut. Nah, gimana sih sebetulnya keadaannya? Ya, oke. Eh, ini untuk menjawab karena banyak sekali orang yang bertanya ke saya khususnya, gimana sih ini tuh pemerintah tuh gimana sih? Jadi sikap pemerintah tuh gimana gitu? Saya udah boleh buka masker nggak sih? Atau eh, udah boleh kumpul-kumpul nggak sih? Kemudian ada beberapa yang kalau kuliah udah boleh
udah boleh kuliah luring nggak sih? Atau hybrid atau gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita akan coba lihat ya. Apa yang disampaikan ini adalah yang saya sampaikan ada satu kenyataan. Jadi saya tidak mencoba menutup-nutupi atau tidak mencoba merekayasa dan sebagainya, tapi semuanya adalah berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, untuk itu saya akan coba apa namanya share screen ya. Saya akan coba share screen sebentar. Ya. Nah, eh, udah kelihatan ya. Udah. Oke. Cuma nanti ya saya eh, full screen kan ya. Oke. Nah, nah ini ya judulnya ya. WHO cabut status kedaruratan COVID. Nah, kita harus lihat dulu ya. Kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya yang dicabut oleh WHO. Tapi sebelumnya saya akan mencoba memaparkan dahulu untuk Kota Bandung saja ya. Jadi ini adalah data Kota Bandung penambahan kasus COVID-19 Kota Bandung ya, kasus harian ya. Jadi ini per tanggal 26 April ya. Kotanya kenapa sih diambilnya 26? Karena sebetulnya dari tanggal 26 ini udah mulai tampak peningkatan ya. Ya, tanggal 26 itu dalam satu hari ada 36 kasus. Terus naik. Terus, nah, kemudian tiba-tiba melonjak di tanggal 8, sorry, 26, 27, 28, 29, 30, April 30 hari ya. 1, 2, di tanggal 3, ini 113 kasus. Kemudian, nah, ini tanggal 12 kemarin, ya, tanggal 12 kemarin, itu penambahan kasusnya itu di 44. Jadi artinya apa? Artinya kita itu masih belum stabil ya. Memang kalau dibandingkan dengan yang tanggal 3 ini, 113 ini, memang ini puncak-puncaknya ini ya. Di Indonesia juga ini menjadi puncaknya. Tapi ternyata penurunannya juga tetap ada di sekitar 40-an, 50-an. Artinya apa? Kasus ini masih ada di kita. Nah, tapi kok kenapa dinyatakan oleh WHO dicabut? Nah, sekarang saya punya data nih, ini data kasus di Indonesia ya, pada tanggal 4 Mei ya. Itu ada penambahan 2.417. Kemudian kita lihat di tanggal 5, itu 2.122. Coba kita lihat ya, sebelumnya 2.417, kemudian di tanggal 5, 2.122. Artinya apa? Artinya masih ada di kisaran 2.000 untuk seluruh Indonesia. Ya. Dan memang sejak tanggal 26 itu, 26 April itu, kasus ini relatif naik. Ya. Tadinya Indonesia itu udah cuma ratusan ya, bahkan udah hampir puluhan satu hari. Tiba-tiba sekarang 2.122. Nah, ini ya. Nah, tadi yang saya pakai kan di sini kan di tanggal 3. Tanggal 3 ini kan paling paling tinggi ya. Memang ternyata kita lihat ini kasus di Indonesia ya. Ini tanggal 3 ini cakupannya tinggi banget nih. Apa angka kejadiannya dibandingkan dengan di tanggal 2. Ini naiknya itu hampir 100%. Jadi memang di puncaknya ini adalah pada tanggal 3 Mei untuk Indonesia dan tentunya seluruh wilayah di Indonesia ya, di Kota Bandung termasuk juga ya. Kemudian tiba-tiba pada tanggal 5 Mei WHO mencabut status kedaruratan COVID-19. Jadi sepertinya ada tidak sinkron, tidak konsisten, atau mungkin ada apa sih sebetulnya gitu ya. Di satu pihak kita lihat meningkat, tapi
di pihak lain WHO menyatakan cabut status. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Kenapa? Karena orang kita, kalau kita tidak memahami tentang status atau penambahan COVID ini, maka keadaan atau dicabutnya status kedaruratan COVID ini buat sementara orang ini wah kabar gembira gitu. Wah, bebas. Sekarang COVID udah bukan jadi pandemi lagi gitu kira-kira seperti itu. Tapi apakah demikian? Nah, justru kalau pemahamannya tidak benar, ini yang berbahaya buat kita. Bahayanya kenapa? Boro-boro kita udah lepas masker, udah seperti dunia biasa lagi. Ternyata nanti ketularan. Nah, ini kan yang bahaya ya. Nah, sekarang sebelum berlanjut, saya ingin mencoba mengkilas balikan COVID di Indonesia khususnya ya. Kenapa dikilas balikan supaya kita bisa memahami, mengerti pemahaman COVID ini secara utuh. Ya, nih, saya mulai ya. Ini mulainya dari sini ya, dari tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret 2020 itu kasus dulu masih namanya corona ya. Kasus corona pertama di Indonesia. Kalau masih ingat ya di mana di Depok ya. Nah, ini kasus 2 Maret pertama kali di Indonesia. Kemudian dari tanggal 2 Maret ini bertambah terus setiap hari nambah. Akhirnya sampai di tanggal 10 pemerintah mengeluarkan keadaan darurat nasional. Jadi corona ini sebagai keadaan darurat nasional. Ini di tanggal 10 Maret. Jadi selang seminggu ya. Nah, selang sehari dari tanggal 10, tanggal 11, WHO mengumumkan kedaruratan pandemi corona. Nah, ini keluar pernyataan dari WHO seperti ini. Nah, kemudian di tanggal 10 April ya 2020 kasus corona sudah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Ya, artinya apa? Semua wilayah Indonesia sudah terpapar COVID. Karena itu mulai dulu ada PSBB ya, pembatasan pergerakan pada waktu itu ya, yang berskala besar. Orang sudah waktu itu sudah mulai dibatasi ya, nggak boleh bepergian kalau masih ingat ya di bulan April itu ya. Kemudian 13 April dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 12 menyatakan bahwa COVID ini Corona waktu itu ya. Corona ini sebagai bencana nasional. Apa dampaknya nanti kita lihat. Kemudian terus berjalan sampai di 26 Januari 2021 ternyata kasus corona ini menembus angka 1 juta, menembus angka 1 juta. Dengan penambahan perharinya 13.000. Bisa bayangkan ya, 13.000 ini ya, setiap hari. Tadi kalau kita lihat di tanggal 3 Mei itu kan di 2.400 sekian ya. Ini 26 Januari itu tembus 1 juta. Kemudian 21 Juni tembus 2 juta. Jadi kalau kita lihat ya, dari Januari ke bulan Juni itu berapa bulan? 5 bulan ya, 5 bulan. Itu menembus 1 juta. Sementara dari 26 Januari, dari 2 Maret ke 26 Januari, ini kurang lebih hampir 10 bulan. 10 bulan itu baru 1 juta. Kemudian 5 bulan kemudian 2 juta. Artinya apa? Dalam selang waktu 5 bulan tersebut kenaikan kasus hariannya luar biasa. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juli, berarti lebih dekat lagi ya, berarti nggak sampai 1 bulan,
Ini kasusnya, penambahan kasusnya itu 56.000. Ya. Satu hari bisa bayangkan 56.000. Kalau teman-teman semua saudara-saudara masih ingat, pada tanggal 21 Juli ini banyak rumah sakit yang kolab. Kolab artinya apa? Eh, orang mau masuk ke rumah sakit udah nggak bisa. Bayangkan 56.000 satu hari. Sementara di Indonesia ini eh, apa bednya itu hanya ada berapa puluh ribu gitu. Ya, ini kalau masih ingat dulu banyak sekali orang yang meninggal, ya, dan ini rumah sakit hampir kolap. Ya, kalau masih ingat dulu ini ada banyak kasus kematian yang luar biasa di sini, ya. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juli ini kasusnya tembus menjadi 3 juta. Jadi bisa bayangkan dari 21 Juni ke 22 Juli, berarti hanya dalam waktu 1 bulan kasusnya itu 1 juta. Menambah 1 juta. Jadi kalau 1 juta dibagi 30 itu satu hari itu sekitar berapa? Sekitar 30.000 kasusnya. Nah, ini bisa bayangkan. Dulu ini benar-benar heboh sekali, ya. Nah, kemudian dia sudah mulai menurun, dan pada tanggal 16 Desember tiba-tiba ditemukan varian Omicron. Ini masih Delta, ya, Omicron. Kasus pertama Omicron ditemukan di Wisma Atlet di Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 26 Desember ditemukan transmisi lokal dari kasus Omicron yang pertama kali. Nah, terus akhirnya turun, ya, sampai di 15 Februari itu 15 Februari 22 ini kasusnya 57.000. Jadi bisa bayangkan, ya. Dulu 56.000 itu puncak dari Delta, ya. 15 Juli. 15 Februari ini puncaknya Omicron. Jadi di Indonesia ini sudah 2 kali terjadi puncak kasus COVID, ya. Satu di 15 Juli, satu lagi di 15 Februari. Dengan penambahan kasusnya mirip-miripnya, ini 57.000, ini 56.000. Nah, kemudian hanya bedanya apa? Ketika Omicron ini banyak yang dirawat, tapi yang meninggal sedikit. Berbeda dengan Delta. Delta ini banyak yang dirawat dan yang meninggal juga banyak. Nah, kemudian ini turun terus dari Februari sampai ke April. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan bahwa ternyata di Indonesia Omicron ini sudah bermutasi menjadi subvarian Arcturus. Nah, ini April. Nah, diduga Arcturus ini juga mirip dengan Omicron. Artinya apa? Artinya kasusnya cepat menular, tetapi tingkat kematiannya kecil. Nah, orang mulailah lepas masker dan sebagainya. Dan pada tanggal 5 Mei kemarin, WHO mencabut kedaruratan pandemi. Nah, ini adalah kilas balik. Jadi kita bayangin, ya, kalau masih ingat, ya, di 15 Juli ini, ya, banyak orang menangis, ya, karena apa? Banyak anak kehilangan orang tua, banyak orang tua kehilangan anak, banyak suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, teman, dan sebagainya. Ini banyak duka dan air mata di bulan-bulan Juli, Agustus 2021. Nah, ini adalah kilas balik. Jadi dari sini kita bisa melihat secara utuh kira-kira perjalanan dari mulai corona sampai namanya berubah menjadi COVID itu seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, ini adalah berita koran, ya. WHO umumkan pandemi COVID telah berakhir. Ini berita koran loh. Jadi
wartawan juga dia tidak mengerti apa sih sebetulnya yang dicabut oleh WHO. Disebutkan WHO umumkan pandemi COVID telah berakhir. Apakah betul? Coba sekarang kita lihat. Yang benar bukan pandeminya, tapi status kedaruratannya. Ya. Yang benar adalah ini. WHO mencabut status kedaruratan pandemi. Pandeminya masih ada nggak? Pandeminya sendiri sebetulnya tidak dicabut. Yang dicabut itu adalah status kedaruratannya. Ya. Apa sih bedanya? Jadi pandemi itu adalah satu penyakit yang penyebarannya melingkupi banyak negara dan lintas benua. Itu pengertian pandemi. Artinya itu seluruh dunia itu kena lah kurang lebih ya. Semua negara-negara dunia itu kena. Itu namanya pandemi. Nah, pandemi ini tidak selamanya dia menjadi kedaruratan. Kenapa disebut kedaruratan? Karena yang meninggal banyak. Nah, sekarang yang dicabut itu adalah status kedaruratannya. Artinya kegawat daruratan dari COVID itu yang dicabut. Pandeminya sendiri sebetulnya tidak dicabut. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, apakah kita juga atau dunia sudah lepas dari pandemi COVID? Tidak. Tetapi kalau ditanya apakah dunia sudah lepas dari kedaruratan COVID? Jawabannya iya. Ya. Jadi ini bedanya. Jadi ini perhatikan ya. Nah, sekarang saya akan lihat. Kementerian menyiapkan transisi ke endemi. Nah, ada persiapan. Jadi endemi itu pemahamannya adalah begini ya. Seperti flu. Flu itu endemi artinya apa? Tidak terikat musim. Di masyarakat juga banyak. Ya, itu nggak ada masalah. Kayak contohnya misalnya demam berdarah. Demam berdarah itu udah menjadi endemi di Indonesia. Indonesia sudah menjadi endemi karena setiap saat bisa timbul penyakit demam berdarah dan ada di hampir seluruh kota di Indonesia itu ada penyakit demam berdarah ya. Tetapi tingkat kematiannya tidak terlalu ber, eh, bermasalah ya. Jadi Indonesia kalau pandemi itu pasti sudah pandemi itu larinya menjadi endemi ya. Karena itu bagaimana sih pemerintah mempersiapkan? Sementara di satu pihak tadi saya katakan bahwa angka kejadian per harinya itu masih terus naik. Nah, tadi disebutkan kedaruratan COVID berakhir. Ini berita koran yang wartawan yang rada ngerti ya. Masyarakat diminta tidak salah menerjemahkan. Ya, tadi penerjemahannya. Jadi yang dicabut itu bukan status pandeminya, tapi status kegawat daruratannya pandemi. Nah, jadi jangan salah menerjemahkan atau jangan salah mengerti. Nah, sekarang kita lihat ke bagaimana sikap pemerintah Indonesia ya. Kita kembali ke yang tadi ya. Jadi WHO itu menyatakan COVID atau dulu Corona ya sebagai global pandemic pada tanggal 11 Maret 2022. Nah, masih ingat ya itu ya. Kemudian Indonesia itu punya undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan tahun 2018. Juga punya undang-undang wabah. Pertanyaannya, kenapa Indonesia menggunakan undang-undang kekarantinaan? Kenapa? Karena pada waktu dulu pemerintah Indonesia menganggap bahwa untuk mencegah supaya di Indonesia itu tidak kasusnya bertambah, itu harus ada pembatasan. Orang-orang terutama kan ini kan dari luar negeri ya. Jadi harus dikarantina gitu lah. Jadi kalau masih ingat ya dulu ya kan orang tuh sulit ya dari luar negeri datang ke Indonesia sulit, dari Indonesia ke luar negeri juga sulit ya. Kenapa? Karena harus pakai karantina.
Jadi undang-undang yang dipakai oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu adalah undang-undang kekarantinaan. Kenapa? Karena dianggapnya penyakit ini adalah penyakit bawaan dari luar negeri. Jadi harus dikarantina. Nah, kemudian ini ya, karena ternyata penyebarannya yang begitu masif, ya, sehingga menimbulkan masalah dampak-dampak ekonomi sosial dan sebagainya. Jadi berdasarkan undang-undang kekarantinaan tersebutlah maka keluarlah yang namanya Kepres 11 tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, ternyata kasusnya itu banyak menimbulkan kematian nih. Jadi keluarlah Kepres 11 2020. Penerapan artinya apa? Bahwa penyakit COVID-19 itu adalah penyakit yang harus dikarantina dan menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan masyarakat secara luas. Ini. Karena itu kenapa keluar ini. Nah, sebetulnya kita juga Indonesia punya Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, jadi dari sini dikeluarkanlah Kepres nomor 12 ya, ini nomor 11 nomor 12 tentang penerapan bencana non alam. Ya, karena apa? Ternyata kan bencana itu ada dua macam, ada bencana alam, bencana non alam. Bencana alam itu misalnya gempa, banjir ya. Nah, ini kan karena penyakit jadi disebut bencana non alam. Penyebaran corona sebagai bencana nasional. Nah, inilah berdasarkan inilah maka ya, setiap orang yang sakit karena ini merupakan bencana nasional ditanggung oleh pemerintah. Ya. Berdasarkan Kepres ini juga maka pemerintah mengeluarkan pada waktu itu kan orang itu udah mulai nggak kerja ya, penghasilan berkurang, lalu ada keluar dana bantuan langsung dari pemerintah ya. Kalau masih ingat dulu ya, yang penghasilannya kurang dari berapa UMR kalau nggak salah itu dapat sumbangan dari pemerintah berapa ya sehari 300 bukan satu bulan berapa 500.000 atau berapa selama berapa bulannya itu karena apa? Untuk menanggulangi eh, krisis krisis ekonomi. Nah, kemudian dulu juga ada kalau masih ingat ada eh, pajak tidak bayar ya. Kemudian ada banyak bantuan. Kenapa? Karena pemerintah menerapkan ini sebagai bencana. Memang akibat dari penerapan satu keputusan pemerintah ini akan berdampak sosial ya. Contohnya adalah ini ya. Jadi pemerintah harus bisa mengeluarkan atau menghidupi masyarakat yang terkena dampak-dampak ini. Contohnya juga adalah vaksin. Kenapa vaksinnya tidak berbayar, gratis? Bahkan harus diharuskan. Kenapa? Karena COVID ini adalah menjadi bencana nasional. Pemerintah harus bisa menanggulangi bencana ini. Nah, karena COVID-nya juga vaksin COVID itu gratis ya pada waktu itu. Nah, kemudian pada tanggal 5 Mei, Dirjen WHO itu menyebutkan bahwa darurat kesehatan itu dicabut. Ingat ya, yang dicabut itu bukan pandeminya ya, kedaruratannya, kegawatan. Kenapa? Karena sekarang kan sudah COVID, ya, tetapi tidak menimbulkan kematian. Nah, teman-teman, jadi kalau pemerintah WHO dulu kan keluarnya ini di sebelah sini ya, menyatakan maka dikeluarkanlah ini. Sampai akhirnya ini kan kuncinya. Maka apabila pemerintah memandang perlu, maka ini harus cabut nih, Kepres ini harus cabut. Nah, kalau Kepres ini belum dicabut, maka sebetulnya kita ini masih dalam situasi bencana nasional. Artinya apa?
kita masih tetap harus pakai masker, kita masih tetap harus nggak boleh kumpul-kumpul, kita masih harus waspada, kita masih tetap harus vaksin, dan vaksin itu menjadi satu keharusan. Ya, kalau WHO sudah mengeluarkan tanggal 5 Mei ini, kemudian pemerintah tidak mencabut pernyataan ini, maka kita masih dalam status kegawat daruratan COVID. Kita masih tetap mengikuti aturannya, yaitu pakai masker dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mau lepas masker, pemerintah mau menyebutkan maskernya lepas, ya ini harus dibuka. Kepresnya harus cabut dulu. Nah, sekarang kalau pemerintah mengeluarkan atau mencabut kepres ini, apa yang akan terjadi? Ini dampaknya. Tidak ada pembiayaan dari pemerintah untuk yang sakit atau terkena COVID. Jadi kalau misalnya masuk dirawat, wayahnya bayar sendiri. Vaksinnya harus berbayar. Nggak ada lagi vaksin gratis. Tidak ada bantuan langsung dari pemerintah. Tidak ada pembatasan perjalanan, artinya bebas mau kemana-mana. Tidak ada ketentuan vaksinasi untuk perjalanan dengan pesawat. Kan waktu, kalau sampai sekarang kan masih ada ya. Jadi kalau mau pergi ke mana, ke luar negeri terutama pakai pakai pesawat itu harus diminta peduli lindungi dan sebagainya. Oke. Masuk toko, masuk mall, pakai peduli lindungi dan sebagainya. Nah, kalau sudah dicabut, berarti kita juga bebas masker. Ini udah nggak ada pembatasan, ini sudah dianggap seperti orang flu biasa. Ini ada dampaknya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kita harus berpikir secara rasional. Ini, COVID ini baru adanya 2020. Berarti masih baru 3 tahun. Ya. Kita tuh belum tahu loh akibat penyakit terutama untuk jangka panjang. Jadi orang yang kena COVID itu tuh dampaknya 5 tahun ke depan tuh apa kita nggak tahu. 10 tahun ke depan tuh seperti apa kita nggak tahu loh. Karena itu kita tetap harus menjaga diri kita supaya jangan kena COVID. Mungkin kita bilang gini, oh nggak apa-apa, nggak kena COVID juga, kena COVID juga tuh nggak mati. Betul. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian buat mereka yang pernah kena COVID. Kemudian vaksin, kita juga belum tahu loh, apa sih akibat vaksin jangka panjang itu? Kita kan belum tahu nih. Kemarin itu kan orang kan pada berlomba-lomba, wah vaksin padahal booster cuma 2 kali, tapi ada orang yang sudah divaksin 5 kali, 6 kali. Dengan cara membeli dan sebagainya, karena saking takutnya. Kita lupa, kita tidak tahu dampak vaksin jangka panjang itu apa loh. Kenapa? Kalau masih ingat, vaksin itu dikeluarkan berdasarkan izin edarnya itu adalah izin edar kedaruratan. Sementara kalau kita tahu bahwa penelitian vaksin untuk bisa dipakai secara aman itu memerlukan waktu sekitar 20 tahun. Padahal kemarin kita baru 2 tahun udah vaksin sudah dipakai. Saya kita tidak pernah tahu jangka panjangnya itu apa yang akan terjadi dengan kalau kita divaksin. Kemudian kita juga belum tahu loh, mutasi virus itu sampai seperti apa sih? Memang virus kan, sifat dari virus itu kan makin lama dia akan bermutasi, tapi makin lama akan makin lemah. Kita kan belum tahu, kita kan belum kenal banyak nih, kita baru kenalan baru 3 tahun dengan vaksin ini, dengan virus ini. Kita baru tahu ya 3 tahun ini. Lalu apa yang akan terjadi dengan mutasi-mutasi selanjutnya? Kita tidak pernah tahu. Karena itu, walaupun kedaruratan sudah dicabut, bahkan pemerintah misalnya atau WHO nanti menyebutkan bahwa pandemi udah tidak ada, kita sudah masuk ke endemi, tetap harus waspada. Mengapa? Karena kita nggak tahu ini nih. Intinya apa? Jangan sampai kena dulu deh selama kita belum tahu.
Loh, kalau kan katanya udah seperti flu. Iya, betul. Kalau flu itu kita udah tahu karena flu itu sudah ada sejak zaman dulu, ya. Sejak tahun berapa? 1800-an, 1900 awal itu pernah ada wabah atau pandemi flu di dunia di Spanyol, flu Spanyol itu. Dan dalam jangka waktu sekian puluh tahun itu para pakar-pakar sudah tahu, oh ternyata mutasinya seperti begini, dampaknya ternyata orang yang sakit juga nggak apa-apa. Nah, tapi virus corona ini, COVID ini, sampai sekarang kita belum tahu pasti apa. Ini banyak loh sekarang ya, orang yang mengeluh katanya, oh setelah sakit COVID ini, yang kita istilahkan dengan long COVID, ya, eh, cepet capek, ada yang suka sesek, terus lagi ada yang bilang, wah darahnya jadi kental terus, harus minum obat pengencer darah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak pernah belum tahu loh, ini jangka panjang seperti apa loh dari COVID ini. Ya. Jadi intinya apa? Inti yang mau saya katakan adalah bahwa walaupun status pandemi ini sudah dicabut, kedaruratan pandemi ini sudah dicabut, kita tetap harus waspada. Karena kita belum tahu ini, belum tahu banyak tentang ini. Ya. Jadi, oh kalau gitu gimana dong? Karena itu tadi pemerintah berhati-hati mencabut Kepres 12 itu pemerintah berhati-hati. Kenapa? Karena dengan begitu dicabut, maka berarti kita dalam status endemi, rakyat bebas, ya, tidak usah pakai masker lagi dan sebagainya. Artinya apa? Dianggapnya sudah bebas, padahal kita belum tahu banyak tentang ini. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, jadi solusinya gimana? Ya kita kan penyakit ini kan akan menyerang diri kita sendiri. Yang rugi siapa? Diri kita. Jadi ya apa yang harus kita lakukan? Walaupun statusnya sudah dicabut, kelak dicabut, entah kapan, kita tetap harus bisa menjaga diri kita. Kita harus tetap waspada agar penyakit ini tidak menyerang diri kita. Kenapa? Karena yang rugi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Nah, jadi waspada, apa yang harus diwaspadai? Harus bisa menjaga diri kita sendiri. Protokol kesehatan itu sekarang untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Kalau dulu kan untuk saya dan kan dulu sih apa moto dari masker itu kan melindungi saya, melindungi kamu, melindungi kita. Ya. Kalau sekarang masker itu bukan untuk melindungi kamu, tapi melindungi saya. Kalau gitu, kalau udah selesai ini, eh, boleh? Apakah masih pakai masker? Ya nggak ada salahnya. Kalau saya merasa bahwa saya perlu melindungi diri saya sendiri. Ya. Kemudian waspada. Fasilitas vaksin mencari sendiri. Artinya apa? Artinya ya kita harus waspada ya. Ada karena kemungkinan vaksin nanti bisa dijual dengan harga mahal dan sebagainya. Kita belum tahu nih. Carinya bagaimana, berapa harganya kita belum tahu. Jadi ini harus kita waspadai. Barangkali slide terakhir ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Berlina. Mangga. Terima kasih, Dr. Temi. Singkat padat ini. Baik, kita sebelum tambah rame juga, pasti jadi rame ini. Baik, Bapak Ibu, kalau yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih dalam, boleh raise hand langsung, atau Pak Warsoma, adakah yang sudah menuliskan, oh, maaf saya tidak, adakah yang sudah menuliskan pertanyaan atau komentar di kolom chat? Maaf, Pak Warsoma, mic-nya belum Ya, di-on-kan. Ya, sejauh ini rasanya belum ada. belum ada yang raise hand, belum ada yang menuliskan
Ya, pertanyaan. Oh, ada Ibu Gloria dan Pak Benyamin. Ibu Gloria duluan ya Pak Ben ya. Dokter Tani, selamat Oke. malam. Yuk malam Bu. Eh, Karena perlu gitu, kan booster udah 2 kali, Ya, masih Gi- bermanfaat gitu untuk tubuh kita. oke. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya vaksin itu di dalam tubuh kita itu ada masanya. Masa untuk bisa membuat imunitas tubuh kita ini kuat. Nah, sebetulnya karena penelitian tentang vaksin juga belum lengkap, ya. Jadi kita ini sebetulnya belum tahu loh, vaksin itu harus diulang berapa kali. Itu kita belum tahu. Apakah cukup setahun sekali misalnya. Seperti kan kita tahu nih, kalau misalnya vaksin flu ini kan setahun sekali. Kenapa? Karena efektivitasnya hanya 1 tahun. Tapi kan kita lihat vaksin, misalnya vaksin apa ya, polio. Vaksin polio itu efektivitasnya itu bisa lama, ya berapa tahun nanti baru di booster. Nah, jadi karena apa? Karena itu vaksin yang produk lama dan kita sudah tahu. Contohnya lagi vaksin hepatitis. Vaksin hepatitis ini orang sudah tahu nih. Kalau saya perlu nggak sih? Kan vaksin hepatitis itu kan 3 kali ya dipakai ya. Kemudian setelah itu kapan nih di boosternya? Apakah setahun ke depan, 2 tahun ke depan? Itu sudah ada parameternya. Periksa saja apa namanya titer titer antiglobulinnya. Kalau titernya masih tinggi, ya nggak usah divaksin. Itu sudah tahu. Nah, untuk COVID, kita tuh belum tahu sampai sekarang. Karena umurnya masih terlalu pendek. Penelitian vaksin ini kan sekitar memerlukan waktu 10 tahun lebih ya. Jadi kalau ditanya, apakah vaksin ini perlu di booster? Jawabannya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab dengan pasti. Tetapi berdasarkan pengamatan yang sudah ada, maka sebaiknya untuk menjaga diri kita adalah tetap di booster. Nah, sekarang masalahnya kan kemarin itu tuh variannya varian Delta ya. Kemudian variannya Omikron. Sekarang variannya apa yang kemarin Arcturus ya. Itu sebetulnya bermanfaatnya sih gitu kan. Pertanyaan kan gitu kan. Ya. Jadi virusnya si COVID ini sampai sekarang ini belum stabil. Dia masih masih gonta-ganti, ya, masih mencari bentuk lah kurang lebih kira-kira. Jadi sampai sekarang ini belum tahu pasti nih bakalnya seperti apa nih si vaksin itu. Varian apa nih yang bakalan berkembang dan langgeng. Nah, sementara kita tahu bahwa vaksin itu, karakteristik vaksin virus itu, dia hanya dalam mempan atau bisa berefek hanya untuk satu jenis spesies virus. Ya, jadi misalnya virus Delta, varian Delta, maka sebetulnya yang paling berefek itu adalah untuk yang virusnya Delta. Loh, kalau gitu kemarin Omicron, kemudian yang sekarang varian sekarang, kalau gitu nggak berguna dong. Tidak, kita tidak bisa mengatakan tidak berguna. Dia masih tetap berguna, hanya efektivitasnya tidak full, tidak 100%. Tetapi masih tetap berefek. Mengapa? Karena dia adalah subvarian. Artinya subvarian itu ya kalau kita bisa bilang itu karena anaknya gitu ya. Jadi masih ada turunannya lama. Masih uh, kan yang Omikron ini kan anaknya Delta nih. Nah,
Jadi yang dulu dipakai kan yang Delta nih, virus yang dipakai membuat untuk vaksin ini kan virus Delta nih. Kalau dipakai untuk Delta itu efektivitasnya misalnya 100%. Lalu kalau dipakai buat Omikron, kan Omikron ini anaknya, maka ya mungkin tidak 100%, tapi 90% atau 80%. Nah ini yang sekarang ini cucunya. Efeknya ya masih berefek, tapi mungkin efektivitasnya hanya sekitar 50%. Jadi apakah masih perlu di booster? Tidak ada salahnya. Walaupun kita tidak belum tentu itu efektivitas 100%. Karena apa? Karena menurut pengalaman, menurut penelitian, menurut pengamatan, orang yang pernah divaksin, kalaupun dia kena COVID, COVID itu ringan. Ini menunjukkan bahwa vaksin tersebut berefek tetapi tidak maksimal. Berbeda dengan orang yang sakit COVID yang tidak atau belum pernah mendapatkan vaksin. Itu biasanya akan lebih berat penyakitnya. Nah, kira-kira begitu Ibu Gloria. Menjawab Ibu Gloria? Menjawab, Bu. Ya, saya udah di booster 2 kali sih. Tapi Ya. berbeda ya. Ada AstraZeneca, ada Pfizer. Yang pertama vaksinnya itu Sinovac. Kemudian? Jadi sudah 4 kali ya. Udah 5 kali sebenarnya. Udah 5 kali. Nah itu kan padahal sebetulnya mah berapa ya? Booster kan baru 2 kali, 3 kali ya. Iya. Ya. Nah itulah yang tadi saya katakan ya. Orang itu kan dulu kan berlomba-lomba nih cari vaksin gitu ya, apa saja. Nah, kita harus berpikir adalah jangka panjang dari vaksin itu karena kita juga belum tahu apa sih yang akan terjadi. Logikanya dengan vaksin itu mungkin efeknya tidak, efek jangka panjang, efek jeleknya tidak ada. Ya, kenapa? Karena kan efek kalau dia sudah tidak berefek kan berarti kan sisa-sisanya udah nggak ada gitu ya. Jadi kalau untuk vaksin mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Justru yang harus kita khawatirkan adalah penyakit COVID-nya itu sendiri. Ya, jadi saya jaganya ya tetap makan vitamin D3 juga. Iya. Dan jaga kesehatan aja ya, setiap pergi ya pasti harus pakai masker walaupun teman-teman banyak yang suka buka, saya suka tegur juga sih, tapi dia bilang kan WHO udah cabut gitu. Nah, itu kan yang tadi saya bilang, kadang-kadang orang tuh nggak ngerti gitu tuh ya. Padahal tuh kan kalau masker itu kan untuk melindungi diri kita gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau saya sih berprinsip karena masker itu, kalau dulu masker itu kan untuk melindungi saya dan melindungi orang lain, ya kan? Kalau sekarang itu prinsipnya sudah berubah, melindungi diri saya. Ya. Jadi artinya kita tidak perlu menegur orang yang nggak pakai masker, tapi karena itu melindungi saya, maka ya saya yang pakai masker gitu tuh. Ya. Tapi kan Jadi kalau dia bicara sama kita kan, misalnya dia ada virus kan, kita juga ya walaupun pakai masker kita bisa kena nggak? Ya betul. Tapi setidaknya lebih baik lebih baik menggunakan daripada tidak menggunakan. Yeah. Kalau kita masih ingat ya dulu waktu pas pertama kali COVID itu waktu masih zamannya menterinya Pak Terawan itu kan disebutkan masker hanya untuk orang sakit, orang sehat tidak perlu masker ya kalau masih ingat dulu ya. Nah, kenapa? Sekarang penggunaan masker juga sudah berubah. Masker pada waktu COVID, masker itu melindungi saya dan melindungi Anda. Maka sekarang masker sudah berubah lagi ngomongnya. Masker melindungi saya. Terserah Anda mau melindungi diri Anda ya pakailah masker gitu. Ya. Jadi sekarang ini dengan mulai dicabutnya atau akan dicabutnya bahkan kalau nanti sudah dicabut maka sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu kan kita maksa ya orangnya. Bahkan kalau nggak pakai masker kan dikejar-kejar dulu ya, dimarahin dikasih masker gitu ya. Oh sekarang udah nggak boleh, udah nggak bisa. Tapi kalau kita memakai masker ya pakailah karena itu kan melindungi diri saya. Ya.
Makanya saya kalau kemana-mana juga saya masih tetap pakai masker gitu. Ya, 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 makasih ya. ya, Oke ya. terima Ya, kasih baik. Bu Goli. Ya. Berikutnya silakan Pak Benyamin. Tolong dibuka dulu mic-nya Pak Benyamin, suara Bapak belum masuk. Selamat malam Dokter Temi. Malam. Sebetulnya saya tidak punya pertanyaan Dok, tetapi hanya ingin memberikan pernyataan dari tadi share screen yang menarik, judulnya cukup besar yaitu WHO cabut status kedaruratan pandemi COVID-19. Nah, saya ingin menggarisbawahi pernyataan ini bahwa ternyata menurut saya, nggak tahu benar atau salah ya, ternyata selesainya pandemi itu sulit ditentukan. Namun masa terberat pandemi sudah kita lewatin dan sudah kita melakukan transisi ke endemik. Itu berarti diharapkan sih ancaman global terhadap COVID itu sudah berkurang walaupun COVID ini masih ada. Itu aja Dok, hanya komentar atau pernyataan. Takut pemahaman saya salah. Betul, betul Pak Ben. Jadi yang dicabut itu adalah kedaruratannya. Artinya COVID sekarang ini sudah bukan lagi menjadi hal yang darurat. Ya, artinya kenapa? Tingkat daruratnya dilihatnya dari mana? Dari angka kematian. Angka kematian sekarang kan relatif kecil. Kalau dulu kan di Bandung itu saja yang mati itu bisa 40-50 orang. Ya. Di Indonesia itu bisa ratusan yang mati. Ya, kalau sekarang di Indonesia itu yang mati karena COVID itu paling cuma berapa? Nggak nyampe puluhan, 10, 11, bahkan 2, 3 gitu ya. Artinya apa? Tingkat kematiannya berkurang. Sehingga kedaruratannya yang dicabut. Betul. Tapi pandeminya sendiri itu tidak. Sulit ditentukan ya. Betul. Dan itu memang mencabut masa pandemi itu, bahkan pandemi itu bisa tidak dicabut. Ya kan? Karena pandemi itu adalah keadaan di mana mengenai seluruh dunia, ya kan? Tetapi di masing-masing negara nanti akan menjadi endemi, kira-kira seperti itu. Ya, betul sekali Pak Ben. Makasih. Ya, makasih Pak Ben. Pak Warsoma, di-keep sebentar karena kalau saya lihat di chat ada yang mengetikkan duluan. Apakah itu pertanyaan, Pak? Kalau pertanyaan saya minta tolong dibacakan. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan ini kayaknya dari mahasiswa Dr. Temi karena panggilnya juga Pak dosen gitu ya. Dari saudara Doni itu pertanyaannya sebagai berikut. Menurut Pak Temi, apakah di balik timbulnya vaksin dalam jangka 2 tahun yang seharusnya vaksin itu diteliti selama 20 tahun, ada kepentingan tersendiri bagi beberapa pihak? Baik, terima kasih Pak. Itu. Silakan Ya. Dr. Temi. Doni, jadi begini ya. Dalam keadaan pandemi kemarin, maka salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu untuk bisa mengatasi kedaruratan tersebut adalah timbulnya herd immunity. Ya. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah apabila 80% lebih masyarakat di satu populasi sudah mempunyai kekebalan terhadap virus. Nah, kekebalan terhadap virus itu ada 2 cara. Yang pertama adalah cara yang natural, artinya apa? Dia harus sakit dulu. Karena kalau sakit, dia antibodinya timbul, maka dia kebal. Cara kedua adalah bukan yang dengan cara natural, yaitu melalui vaksin. Nah, ada sekelompok orang mengatakan begini, vaksinnya kan harus 20 tahun nih. Ini kita baru 2 tahun, resikonya apa kita tidak tahu gitu ya. Jadi apa? Banyak orang yang nggak mau divaksin. Akibat, kalau memang itu ketetapan yang dipakai oleh pemerintah untuk karena vaksin ini baru harusnya 20 tahun tapi baru 2 tahun dipasarkan, ya.
maka berarti untuk bisa menimbulkan herd immunity itu berarti masyarakatnya harus sakit, ya kan? Supaya timbul antibodi. Sementara penyakit itu mematikan. Itu kan kalau pemerintah tidak mengeluarkan vaksin, maka berarti membiarkan masyarakat itu sakit supaya timbul antibodi. Nah, ini satu pilihan yang tidak menguntungkan. Di satu pihak kita perlu keadaan herd immunity, tapi di lain pihak vaksinnya kita nggak mau pakai vaksin misalnya. Nah, ternyata dilema. Nah, di tengah-tengah pilihan tersebut, maka WHO merestui ya dikeluarkannya vaksin atau digunakannya vaksin dengan izin edar kedaruratan. Dan ternyata saya katakan ternyata sekali lagi, dengan dilakukannya vaksin tersebut, relatif hanya dalam waktu 2 tahun, pandemi ini sudah menurun. Artinya apa? Vaksin itu lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Ya. Itu. Kita pengalaman dengan pandemi-pandemi yang lalu. Kalau pandemi lalu kan ya teknologi kesehatan masih belum secanggih sekarang. Vaksin timbulnya nunggu 20 tahun karena itu pandemi-pandemi yang lalu itu berhentinya itu atau menjadi endemi itu memakan waktu sekitar puluhan tahun. Bisa bayangkan nih kalau sekarang pandemi COVID ini terus naik atau tetap nilainya tinggi terus, tidak berturun-turun. Bisa bayangkan loh, ini gimana nih ekonomi dunia ini seperti apa gitu tuh. Ya. Karena itu pilihan menggunakan vaksin yang kemarin itu adalah pilihan yang tepat. Kalau ditanya apakah ada kepentingan dari beberapa pihak, kita lihat cari positifnya saja. Kepentingan itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Tapi sekarang kita lihat positif. Buktinya dalam waktu tahun 2020 sampai 2023, dalam waktu 3 tahun, WHO menyatakan pandemi ini kedaruratannya sudah selesai. Saya membayangkan apabila vaksin tidak digunakan, ya mungkin sekarang kita masih bergulat dengan pandemi ini. Ya, mungkin sekarang itu sekolah-sekolah masih pakai online, ya, masih ada PSBB, masih ada pembatasan, masih nggak boleh kemana-mana dan sebagainya, ya. Nggak bisa bayangkan kalau orang tidak boleh keluar, mau makan, mau cari uang dari mana gitu ya. Wah, udah kacau balau, barangkali seperti itu. Jadi kita cari positifnya saja, bahwa ternyata vaksin tersebut memberikan dampak yang cukup berarti dan cukup menguntungkan. Adapun kemudian dari hasil vaksin itu ada orang-orang yang diuntungkan dan sebagainya, ya kita lihat mana yang lebih baik saja seperti itu. Itu pendapat saya. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Warsoma. Ada lagi nih. Atau mau diserahkan dulu kepada yang bertanya di chat. Saya lihat ada satu orang bertanya. Ya, ke mahasiswa dulu aja ini. Oke. Saya bacakan ya, Bu Berlina. Halo, suara saya kedengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ini dari saudara Ferdi. Izin bertanya, Pak Temi, bila WHO mencabut kedaruratan COVID-19, apakah Indonesia juga sudah terlepas dari status darurat pandemi COVID-19? Mengingat bahwa Indonesia masih menggunakan Kepres nomor 12 tahun 2020 sebagai acuan status gawat darurat
pandemi. Maka harus mengacu ke yang mana? Ke Kepres atau ke WHO? Terima kasih. Ya, pertama-tama ini orang hukum sih ya, jadi selalu mengacunya kemana? Iya. Dasar hukum ya. Karena kita orang Indonesia, maka pastinya kita lebih kepada Kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, yaitu Kepres 12 tahun 2020. Ya, itu pasti. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah begini. WHO kan mencabut nih kegawat daruratannya. Kalau gitu Indonesia juga seharusnya mencabut dong, gitu kan ya. Logikanya seperti itu ya. Apakah Indonesia ini sekarang sudah benar-benar lepas dari kegawat daruratan? Ini keputusan ini menentukan apakah Kepres tersebut dicabut atau tidak. Nah, ada beberapa indikator yang menyebabkan apakah COVID ini statusnya dalam status kedaruratan, ataukah statusnya status biasa. Indikatornya banyak. Pertama adalah angka kematian. Ya, angka kematian. Kemudian kedua, angka berapa banyak pasien yang masuk dan dirawat. Kan dirawat itu tuh kan nggak tahu harus mati gitu ya. Dirawat dan sembuh gitu kan. Nah, kemudian berapa besar tingkat penularan dari COVID ini. Nah, itu semuanya udah ada panduannya. Misalnya begini ya. WHO mencanangkan bahwa tingkat penularannya, positif rate-nya itu tidak boleh lebih dari 5%. Maksimal itu 5%. Nah, di Indonesia itu masih lebih. Kalau nggak salah Indonesia nggak tahu 8, nggak tahu 9. Tetapi untuk kota Bandung sendiri, ya, untuk kota Bandung sendiri itu positivity rate-nya itu masih 12 kalau nggak salah. Ya. Artinya apa? Tingkat penularannya itu masih cukup tinggi, ya. Sementara sebelum meningkat sekitar di bulan Maret, itu positivity rate di kota Bandung itu sudah ada pada angka 2 atau 3. Sorry, positivity rate pada tanggal 12 di kota Bandung itu 8,01. Artinya apa? Masih tinggi. Ya. Tingkat penularannya masih tinggi. Itu satu. Kemudian kedua, BOR itu berapa banyak sih pasien yang dirawat di rumah sakit, khususnya di satu populasi. Saya ambil untuk kota Bandung saja ya. Kota Bandung itu BOR-nya di kota Bandung itu pada tanggal 12 itu 28,85%. Artinya masih tinggi. Ya. Sementara pada waktu di bulan Maret itu sekitar 5-10%. Nah, ini artinya masih tinggi. Nah, karena itu, angka kematian satu lagi. Angka kematian di Bandung itu relatif kecil. Bahkan dalam sudah beberapa bulan angka kematiannya 0. Ya. Nah, jadi kalau melihat dari ini, maka masih ada indikator-indikator tertentu yang pemerintah harus mengkaji lebih dalam untuk memutuskan apakah Kepres tersebut sudah bisa disebut atau belum. Kemudian kita harus ingat bahwa pada bulan Maret kemarin itu, Maret atau April ya, kan ini apa, Idul Fitri, ya kan? Orang pada mudik nih. Biasanya kalau habis ada kegiatan yang menimbulkan mobilisasi masyarakat yang tinggi, itu kita harus tunggu sekitar 1 bulan dari
masa tersebut. Karena pada masa 1 bulan sampai 1,5 bulan itu, bahkan 2 bulan itu, maka angka penularan itu masih sangat tinggi. Jadi kalau menurut saya, ini sih perkiraan ya. Kemungkinan pemerintah akan mencabut Kepres 12 itu adalah mungkin di sekitar bulan Juli. Atau mungkin hadiah untuk 17 Agustus. Mungkin saja kan. Kan Pak Jokowi kan banyak simbol-simbol ya. Mungkin saja ya. Tetapi ya itulah kajiannya harus mendalam. Nah, kita harus yang penting itu sebetulnya adalah bukan Kepres dicabut atau tidak, dampak apabila dicabut dan tidak dicabut. Itu saja yang kita perhatikan. Kalaupun sudah dicabut, tetap bukan berarti kalau buat saya bukan berarti kita tetap sudah bebas dari masker dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat gitu tuh ya. Jangan kita karena wah udah tenang-tenang nih lalu kita nggak menjaga diri kita. Itu salah besar itu. Salah besar. Bahkan kalaupun dicabut, nah saya masih tetap mahasiswa saya harus kalau di kelas tetap pakai masker gitu aja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Menjawab ya. Terjawab nggak ini sih Ferdi? Ferdi. Kalau tidak ada yang menulis lagi, silahkan Pak Warsoma. Punten, sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab barusan waktu yang menjawab pertanyaan Saudara Ferdi, di dalamnya udah terjawab yang mau saya tanyakan. Kalau saya mau bertanya boleh, Dok? Ini moderator bertanya. Saya mau tanya, Dok. Arkian yang sekarang itu gejala positif COVID begitu, sakit nelen, batuk gitu kan ya, batuk pilek gitu. Nah, kan ada vaksin yang sudah jelas apa ya? Sudah hasil riset, sudah hasil penelitian, sudah terpercaya gitu ya. Sementara itu yang disebut dengan vaksin flu. Vaksin flu kan udah jelas penciptanya siapa dilakukan. Untuk gejalanya mirip-mirip juga kan, yang pilek, yang batuk gitu, sakit nelen. Sementara kan ya kalau saya lihat di sosial media, di pemberitaan gitu, kan orang aja masih nggak jelas nih. Bagus Sinovac sih. Maaf saya menyebutkan merek ya dok ya, harusnya nggak boleh. Bagus apa Pfizer atau bagus Indovac sih gitu. Sementara kan itu malahan belum terjawab mana yang baik, mana yang benar gitu karena baru 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif vaksin flu bisa menopang COVID? Ya, logikanya yang tadi sudah dikatakan bahwa setiap vaksin itu khas untuk setiap jenis spesies virus. Ya, itu khas itu. Jadi kalau virusnya A dikasih vaksin B, nggak bisa. Nah, tetapi di dalam dunia kedokteran itu ada yang disebut sebagai istilahnya itu gini. Kalau masih bersaudara, ya masih ya kalau kita mah bilangnya gini ya, kalau manusia mah kalau masih punya ikatan persaudaraan, ikatan saudara, maka biasanya sifatnya masih ada yang sama gitu loh. Ya. Jadi efektif atau tidak? Efektif, cuman tidak terlalu efektif. Kan kira-kira gitu ya. Kalau si engkongnya darah A, golongan darah A, maka kemungkinan cucunya golongan darah A juga gitu kurang lebih ya. Maka berarti sifat-sifatnya masih ada. Nah, itu biasanya efektif, masih efektif. Jadi kalau ditanya, apakah vaksin virus itu punya efektif terhadap COVID? Ini bukan virus flu, vaksin flu ya, flu biasa ya. Apakah itu efektif terhadap COVID? Yang jawaban yang pasti adalah 100% tidak efektif. Pasti tidak efektif. Tetapi menurut penelitian, itu ternyata orang yang mendapatkan vaksin virus
itu lebih sulit untuk terkena COVID. Ini penelitian. Dan kedua, apabila dia sudah divaksin flu, kalaupun dia kena COVID, maka biasanya tidak terlalu berat. Itu. Terima kasih, Dok. Ya. Ya. Apakah ada lagi Pak Warsoma yang raise hand yang mungkin tidak terlihat di layar saya atau menuliskan di chat? Rasanya saya juga Nah, ya. lihat. Boleh tanya lagi, Dok? Boleh, boleh. Saya setiap tahun disuntik itu vaksin flu, sudah Ya. 2 kali. Memang perlu ya setiap tahun divaksin flu ya, Dok? Kalau ditanya perlu atau tidak, itu jawabannya sulit ya. Jadi begini, kenapa vaksin flu itu dianjurkan pada orang yang sudah berumur, orang sepuh, ya? Kenapa? Karena pada orang-orang yang sudah sepuh itu daya tahan tubuhnya itu relatif tidak sebagus anak muda. Nah, kemudian kan biasanya kan beda kan, orang flu, orang tua kalau flu ketularan dari cucunya udah sembuh, si omanya masih sakit biasanya. Kenapa? Karena anak muda jauh lebih kuat. Jadi kalau ditanya, apakah vaksin flu itu perlu? Kalau saya lebih cenderung mengatakan perlu. Untuk orang-orang yang sudah berumur. Berbeda dengan orang-orang anak muda. Kalau anak muda mungkin saya tidak anjurkan. Kecuali dia punya penyakit yang pencetusnya adalah flu. Seperti misalnya orang asma, kan ada asma yang pencetusnya flu. Nah, itu harus itu. Karena apa? Kalau dia flu, pasti asmanya kena. Nah, supaya tidak asmanya kena ya, flu-nya dicegah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah vaksin flu itu perlu, maka saya sih bisa jawab kalau untuk orang-orang yang tua, sangat dianjurkan. Yeah. Dan buat anak-anak muda yang mempunyai penyakit yang pencetusnya adalah flu, itu juga sangat dianjurkan. Tapi di luar itu ya boleh pilihan. Boleh dilakukan penyuntikan, boleh tidak. Seperti Kalau itu. saya udah suntik itu vaksin pneumonia sekali, itu cukup ya sekali seumur hidup ya? Pneumonia ya. Kalau saya sih lebih cenderung flu-nya ya, karena kan biasanya pneumonia itu kan timbulnya kan karena flu ya. Iya. Jadi biasanya kan orang divaksin 1 kali. Ya, biasanya kan orang flu dulu, flu-nya nggak sembuh-sembuh, daya tahan tubuhnya rendah, terus jadi lama-lama nggak sembuh, jadilah kena pneumonia. Jadi daripada divaksin pneumonia kan mendingan divaksin flu-nya ya. Seperti itu. Lalu itu satu lagi, Dok, orang kan suka diinfus vitamin C, itu perlu nggak? Vitamin C mah nggak usah disuntik, diminum aja setiap hari. Juga nggak usah minum juga nggak apa-apa. Asal kita makan buah-buahan cukup. Karena vitamin C kan kebutuhannya kan hanya 300 mg per hari. Iya. Makasih, Dok. Yuk, sama-sama. Adakah lagi yang mau bertanya? Sebelum ada yang mau bertanya, saya mungkin mau mengingatkan, maaf, Bapak atau Ibu yang nama di layarnya Galaxy Tab A7, kalau Bapak atau Ibu atau adik mahasiswa dari Dr. Temi, tolong diganti dulu dengan nama dan NPM-nya supaya tercatat. Terima kasih, itu aja catatan titip untuk yang tab nama di layarnya itu Galaxy Tab A7. Baik. Kalau bukan mahasiswa mah nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kalau bukan mahasiswa Dr. Temi nggak apa-apa, bebas. Adakah lagi yang mau bertanya? Yang sudah raise hand ada Pak Warsoma?
Sementara belum ada, Bu. Belum ada. Kalau yang menulis di chat juga belum ada. Iya, Nggak belum ada. ada juga. Oke. Bapak Ibu, saya juga sambil menunggu, kita tunggu 1-2 menit, barangkali ada yang masih mengarang pertanyaan atau merancang. Kami mau ingatkan Bapak Ibu bahwa acara ini tuh direkam oleh Pak Warsoma, lalu rekamannya akan bisa dilihat besok pagi ya Pak Warsoma ya. Iya, udah bisa dilihat. Nanti Besok malam pagi juga bisa sebenarnya udah jalan. Tautannya ada di undangan kita. Di undangan, di catatan pemberitahuan yang disebarkan, ada di situ tautannya di mana kita bisa. Barangkali saya sih biasanya udah 1-2 hari, oh iya kemarin Dokter Temi ngomong apa ya begitu. Jadi bisa dibuka lagi begitu. Ada Pak Warsoma? Ini ada dari Pak Winardi. Saya bacakan aja langsung ya. Eh, Kalau COVID pasti flu, kalau flu belum pasti COVID. Begitukah? Eh, itu pertanyaannya, Dok. Sekali lagi, Kalau ya. kalau COVID pasti flu, kalau flu belum tentu COVID. Eh, Dua-duanya enggak. Jadi begini, flu itu adalah virus, ya. Nah, flu itu penyebabnya adalah virus. COVID itu penyebabnya virus juga. Nah, flu itu virus yang menyerang ke organ pernapasan. Ya. COVID juga virus yang menyerang ke organ pernapasan. Karena itu kenapa gejalanya sama? Gitu tuh. Tetapi dua-duanya hal yang berbeda. Ternyata virus COVID ini itu bisa juga menyerang ke organ pencernaan. Karena itu kenapa salah satu gejala dari COVID itu adalah mencret. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya apakah COVID itu pasti flu? Tidak. Karena itu dua hal yang berbeda. Tetapi apakah COVID itu menyerang organ pernapasan? Ya. Flu juga menyerang organ pernapasan. Karena itu orang menganggapnya COVID itu sama dengan flu. Nah, padahal itu berbeda. Jelasnya ini, penjelasannya jelas nggak? Pak Minardi jelasnya ini? Pak Minardi terjawabkah? Atau malah jadi bingung? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Masih adakah yang mau bertanya atau mungkin memberi komentar atau memberi catatan kepada kita semua? Mau tanya tuh kalau misalnya ada orang flu harus di swab apa enggak untuk lihat dia COVID enggak? Karena kalau COVID harus diobati dengan antivirus enggak, Dok? Jadi gini sebetulnya. Ini pemahaman dasar tentang virus ya. Virus itu berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu bisa dibunuh dengan antibiotik. Ya. Kalau flu atau virus itu tidak bisa, obatnya itu sebetulnya bukan antivirus. Karena jadi gini, kalau bakteri itu bisa membunuh bakteri. Ya. Tetapi virus itu tidak membunuh, antivirus itu tidak membunuh virus. Antivirus itu kerjanya adalah menghambat replikasi atau menghambat pertumbuhan. Lalu siapa yang membunuh virusnya itu sendiri? Daya tahan tubuh yang tinggi.
Ya, karena itu kenapa kalau orang flu itu atau orang kena virus ya, contohnya flu itu ya, nggak usah makan antibiotik, ngapain makan antibiotik dan bukan bakteri gitu ya. Jadi apa? Ya istirahat, banyak makan, banyak minum, daya tahan tubuh kita tinggi, itulah yang akan membunuh virusnya. Ya, jadi bukan antivirus, antivirus itu hanya bukan membunuh, antivirus itu hanya mencegah perkembangbiakan virus supaya nggak banyak lah gitu. Kan kalau virusnya makin banyak itu kan kita kan effortnya lebih besar ya untuk membunuh virusnya. Tapi kalau virusnya sedikit kan effort kita kan tidak terlalu besar ya. Karena itu kan dulu ada ya pemahaman begini. Kalau sakit COVID itu puasa ya kan? Ya, ada kan ya. Puasa karbohidrat dalam waktu 24 jam. Kenapa? Logis, kenapa? Karena virus itu salah satu untuk bisa bertumbuh itu perlu karbohidrat. Dengan karbohidratnya tidak banyak, maka tumbuhnya virus itu dihambat. Ya. Nah, barulah setelah dihambat, barulah kita hantam sama daya tahan tubuh kita. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah antivirus itu perlu? Antivirus itu kalau dia masih ringan, kalau COVID-nya ringan, berarti kan virusnya kan nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya virusnya udah berat, COVID-nya berat, nggak berarti kan bisa diperkirakan daya tahan tubuhnya kita juga rendah, kemudian virusnya juga banyak. Supaya nggak bertambah banyak, dikasihlah antivirus untuk menghambat pertumbuhan. Nah, boleh nggak dikasih antivirus? Boleh saja. Boleh, nggak ada masalah. Virus ringan dikasih antivirus juga nggak apa-apa. Hanya yang dikhawatirkan adalah begini, antivirus itu kebanyakan menyerang liver. Nah, jadi jangan sampai untuk memerangi yang kecil, tapi kita dapat efek samping yang besar gitu. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Ya. Lain hanya kalau memang virusnya banyak, ya balance lah ya. Kita dapat efek samping, tapi juga menyerangnya dia punya arti lah, kurang lebih seperti itu. Kan kalau dalam dunia kedokteran kan kita berpikirnya ini kan efek menguntungkan dan merugikannya itu harus ditimbang balik gitu ya. Ya. Kalau orang Cina bilang mana yang lebih cuan gitu ya. Itu. Ya, terima kasih. Menjawab ya baik. Ini ada yang raise hand lagi, Pak Warsoma, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sederhana aja menyambung pertanyaan Pak Winardi tadi yang flu kalau COVID pasti flu, kalau flu pasti COVID. Belakangan ini ada istilah di masyarakat bahwa COVID sudah dianggap sebagai flu biasa, jadinya itu rancu ya. Sebenarnya bukan. Pemahamannya beda lagi. Gini, kenapa diasosiasikan seperti begini? Jadi penyakit COVID itu sudah seperti penyakit flu, bukan flu. Ya, keadaan COVID itu akan seperti kita berhadapan dengan penyakit flu. Di mana flu kan kalau kita flu juga kan nggak perlu ke dokter gitu ya. Nggak usah diperiksa macam-macam gitu kan ya, kurang lebih ya. Cukup istirahat dan kurang lebih seperti itu. Nanti juga COVID akan seperti itu. Kalau sekarang masih dalam masa pandemi ini, kalau setiap ada gejala itu swab. Kalau nanti udah nggak ada lagi itu, kalau sudah dicabut pandemi dan sudah dinyatakan seperti flu itu, udah nggak ada itu keharusan untuk tahu apakah harus di PCR, antigen itu sudah bukan menjadi satu keharusan lagi seperti itu. Oke, makasih dok. Ya, jadi bukan seperti flu, tetapi kondisinya seperti penyakit flu.
Ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik? Ada Pak Oyong mau raise hand? Ya, silakan Pak. Ya. Selamat malam, Dok. Malam, Pak Oyong. Dok, mau bertanya, untuk kawan, misalnya kalau dia kena flu, dia sekarang tuh udah nggak di antigen, di swab. Dia bilang, udah ini penyakit biasa, udah flu biasa. Nah, untuk kita sebagai rekannya kan, saya selalu menghindari satu ruangan atau apa. Nah, antisipasinya bagaimana tuh, Dok? Supaya kita tidak terkontaminasi. Karena kan kurang edukasi ya. Di masyarakat udah punya pikiran, udah ini flu aja. Nggak perlu di swab, nggak perlu di antigen. Mereka, kamu ntar kalau nular kena COVID juga nanti biasa lagi. Dia bilang begitu. Ya, jadi antisipasinya pertama adalah masker. Kita daya tahan tubuhnya bagus. Ya. Kedua itu yang tadi saya katakan, tetap saja kita pakai masker supaya kita nggak ketularan. Kalaupun dia misalnya bukan COVID ya, flu biasa juga kan bisa dicegah dengan masker. Jadi karena kita sekarang udah nggak bisa. Kalau sebetulnya gini, kalau aturan kan belum dicabut ya, artinya kita masih bisa maksa lah gitu ya. Kamu harus pakai masker, kamu harus periksa PCR, kamu harus periksa antigen. Itu selama aturan belum dicabut itu kita masih bisa maksa. Tetapi nanti kalau aturan sudah dicabut itu kita udah nggak punya lagi daya paksa untuk itu. Terima saja, ya kan? Nah, lalu yang tadi saya katakan, bagaimana nih buat kita? Ya untuk melindungi diri kita, ya kita pakai masker sendiri. Pakai masker sendiri, makan vitamin sendiri. Ya artinya sekarang menjaga untuk diri kita sendiri. Itu kita udah nggak bisa maksa. Kalau dulu kan bisa tuh kan, wah COVID masuk ke ruang isolasi. Nanti mau udah nggak bisa. Kalau dari cabut aturannya seperti itu. Dan lambat laun pasti kita akan ke arah sana. Ya seperti itu Pak Oyong. Terjawab ya Pak ya. Oke Dok, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Udah nggak ada? Nggak ada ya? Maksudnya nggak ada. Saya sih mencoba mencatat ada 3 hal. Hari ini nih Dokter Temi mengingatkan kita. Yang pertama adalah bahwa yang dicabut kedaruratan pandemi, bukan pandeminya, bukan status pandeminya. Kemudian yang kedua, Dokter Temi mengingatkan bahwa kita harus tetap waspada karena kita belum tahu banyak tentang virus COVID ini. Yang ketiga, kita tetap harus menjaga diri dalam artian protokol kesehatan untuk diri sendiri. Pemakaian masker, mungkin sering mencuci tangan, begitu ya Dok ya? Nah, kemudian kita juga harus berinisiatif sendiri untuk mencari fasilitas vaksin. Itu yang saya catat 3 hal itu tuh Dok, Bapak Ibu sekalian. Betul ya Dok ya? Iya, betul. Mungkin kita akan akhiri jumpa kita, ngobrol santai kita dengan Dr. Temi. Diingatkan sekali lagi, rekaman dari ngobrol santai kita sudah akan diposting oleh Pak Warsoma nanti malam atau besok pagi. Bapak Ibu yang ingin dengar ulang atau ingin membagikan kepada teman-teman bisa mendapatkan tautannya dari undangan yang disebarkan oleh Pak Warsoma. Dok, sebelum kita tutup, berpisah, silakan closing statement-nya Dok, buat kita semua Dok. Ya, jadi dari closing statement saya itu, saya tetap berpesan bahwa kita tetap waspada. Karena apa? Karena kita belum tahu banyak tentang penyakit ini. Jadi, ya jagalah diri kita masing-masing. Karena aturan sudah tidak akan bisa menjaga diri kita. Terima kasih. Betul maksudnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Temi. Terima kasih banyak. Sering-sering kita dikasih edukasi supaya kita
paling tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Selamat malam Bapak Ibu, sampai ketemu dengan ngobrol santai yang lain. Selamat malam. Malam. Thank you, Dok. Thank you ya Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Temi. Terima kasih semua. Saya tutup ya. Iya, Oke, Thank you. Thank you ya. thank you.